Cari gagasan usaha. Seorang entrepreneur tidak cukup mengandalkan gagasan kreatif dalam pembuatan produk saja. Dia memerlukan strategi yang jitu dan eksekusi yang tepat. Keberhasilan ditentukan banyak hal, tetapi yang paling penting adalah apakah Anda benar-benar mengenal karakter Anda dan berada pada bidang yang Anda sukai dan akrabi. Bukan tidak mustahil keberhasilan hanya soal waktu saja bagi orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Kata para pengusaha, produk itu betapapun sederhananya harus dikeloni atau diajak berbicara, diberi perintah, dan diberi sentuhan pribadi Anda. Mengenal panggilan jiwa. Untuk berhasil, calon wirausahawan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu 1. Cocok dengan diri kita, 2. Akses, dan 3. Potensial. Faktor pertama, cocok dengan diri kita. Peluang itu bersifat personal, akrab dengan Anda, yang memerlukan kemampuan atau skill, kepribadian, dan Anda sukai sesuai dengan hobi atau minat. Akses, Anda dapat mengaksesnya. Hal ini berkaitan dengan jaringan, lingkungan pendukung. Dan potensial, komersialisasinya harus mampu memberikan tingkat pertumbuhan dan pengembalian investasi yang layak. Untuk mendapatkan ide usaha yang potensial dan cocok dengan diri Anda, entrepreneur harus memulainya dengan analisis berikut ini. Apa yang paling Anda senangi? Apakah kegemaran atau hobi Anda? Produk dan proses apa yang paling Anda ketahui? Adakah sesuatu yang ingin Anda lakukan ketika sedang menganggur? Apakah tujuan terpenting Anda dalam bisnis sendiri? Apakah mendapatkan keuntungan, kebebasan, atau yang lainnya? Ide mana yang muncul sebagai respon terhadap 4 pertanyaan pertama di atas yang memenuhi tujuan pada pertanyaan nomor 5? Remember, sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi Anda. Dalam diagram di bawah ini, kita akan melihat apakah Anda memiliki sifat yang dominan, populer, tenang, atau tidak. Dari gambar diperoleh 4 buah kuadran yang masing-masing menunjukkan tipe-tipe pembawaan manusia dalam hubungannya dengan bagaimana yang bersangkutan mengadakan kontak dengan orang lain. Kuadran pertama menggambarkan tipe manusia dinamakan dominan atau D. Kuadran yang kedua mewakili orang-orang dengan sifat ekstrovert, senang bergaul dengan orang banyak, terkombinasi dalam tipe populer atau huruf P. Kuadran ketiga, tenang, dibentuk dari perpaduan antara bawaan yang ekstrovert dengan sifat yang condong mengalah pada orang lain. Ekstrovert tapi dia mengalah, itu yang T. Dan kemudian kuadran keempat ada tipe yang konvensional, introvert dan juga penuh dedikasi ya. Oke, lanjut. Kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, manusia yang tipe dominan. Orang tipe D memiliki motivasi yang kuat untuk mengejar prestasi. Perilakunya selalu berorientasi ke hasil dari suatu pekerjaan atau tanggung jawab. Dia sangat menyenangi tantangan. Untuk berhasil mereka bersedia bekerja keras, bahkan kalau perlu dengan cara apa saja. Sayangnya dia kurang peduli pada lingkungan pergaulan, tidak banyak berbicara, bertindak secara cepat dan praktis langsung ke sasaran. Bagi orang tipe D, pekerjaan yang bermutu adalah pekerjaan dengan tingkat kesulitan tinggi. Dengan demikian, mereka merasa tertantang dan mendapat kepuasan setelah berhasil. Para dominan yang bekerja di suatu perusahaan menginginkan status dan jenjang karir yang jelas karena bagi mereka hal itu merupakan penghargaan atas prestasi-prestasi kerja. Bagi mereka, prestasi adalah hasil dari serentetan kerja keras dan susah payah. Yang kedua adalah manusia tipe populer. Orang-orang tipe P termotivasi untuk memperoleh pengakuan atau recognition dari orang banyak sehingga mereka merasa sebagai orang penting di lingkungannya. Karena tujuannya lebih pada bagaimana penilaian orang banyak, maka orang P kadang-kadang kurang mewaspadai hasil akhir pekerjaannya dan batas waktu penyelesaiannya. Mereka menginginkan popularitas dan untuk itu mereka akan berusaha sedapat mungkin untuk mencari pengaruh atau influence ke sana kemari. Tipe P menginginkan prestis, banyak bicara dan sangat menambahkan hubungan-hubungan yang hangat serta bersahabat dengan berbagai pihak. Seperti juga orang tipe D, orang-orang populis menghendaki kebebasan, jauh dari berbagai aturan-aturan ketat serta kendali-kendali yang terlalu rinci. Kreativitas menghendaki kebebasan, orang pop sangat menyenangi pergaulan dan pintar bergaul.
Mereka tidak segan-segan menolong orang lain dan memotivasi siapapun yang membutuhkan dorongan guna mencapai kemajuan-kemajuan dalam bisnis atau kehidupan ini. Berbicara, baik antar pribadi maupun di depan publik sambil melontarkan berbagai gagasan dan ide-ide, merupakan kemampuan yang cukup spesifik. Manusia tipe tenang. Orang-orang bertipe T terdorong untuk memotivasi persahabatan dan saling menghargai. Mereka juga ekstrovert dan pandai bergaul, akan tetapi mereka tidak mempunyai ambisi besar dalam mencapai prestasi apapun. Tipe tenang ini kurang menyukai tanggung jawab dan tantangan yang bervariasi. Karena kurang menyenangi tantangan, dengan sendirinya mereka juga kurang berani mengambil resiko-resiko besar, sehingga condong memilih lingkungan yang aman. Untuk dapat mencapai suatu, orang-orang T memerlukan penjelasan yang detail tentang sasaran yang hendak dicapai, sekaligus apa peran mereka dalam tugas itu. Yang keempat adalah manusia tipe konvensional. Orang tipe K biasanya bekerja dengan acuan ketelitian, hasil yang benar dan sempurna menurut kaidah-kaidah yang sudah baku. Mereka termasuk introvert, kurang peduli dengan lingkungan sosialnya sehingga condong membatasi diri dalam berhubungan dengan manusia lain. Sebagai kompensasinya mereka sangat teliti dalam pekerjaan, perfeksionis, selalu mengacu pada kesempurnaan hasil. Tipe K ini juga mendambakan lingkungan yang aman-aman saja. Karena introvertnya, mereka sering berharap untuk mendapatkan tugas-tugas yang bisa menenggelamkan mereka ke dalam keasikan bekerja. Oleh karena itu, pekerjaan yang sesuai dengan mereka adalah hal-hal yang membutuhkan keakuratan tinggi atau bidang-bidang penelitian. Hubungan kreativitas, ide, dan peluang. Matching panggilan jiwa dan jenis usaha. Orang dominan cocok untuk usaha yang kelompok kreatif. Orang populis, kelompok yang konsultatif. Orang tenang, kelompok servis atau pelayanan. Dan orang konvensional, kelompok yang pemikir. Untuk orang dominan, kelompok kreatif terdiri dari orang-orang yang karena kreativitasnya sangat menambahkan kebebasan. Dalam bekerja, mereka berorientasi pada pencapaian hasil akhir yang baik, biasa bekerja sendiri, tidak banyak bicara. Mereka tergolong orang-orang yang tidak pintar ngomong, karena sifatnya dominan. Dalam berwirausaha, mereka memilih bidang-bidang usaha yang tidak perlu banyak berhubungan dengan orang lain guna lobby-melobi. Lebih baik mereka bergerak dalam bidang produksi, menghasilkan produk-produk tertentu. Di sini semua ambisi, kebebasan berkreasi, serta gagasan-gagasan inovasi bisa terlampiaskan. Mereka bisa mendirikan industri-industri besar atau mencoba industri-industri rumahan atau kerajinan. Orang populis, kelompok konsultatif. Orang-orang dari kelompok ini bersifat dominatif dan karena berpembawaan ekstrovert, mereka menyukai pergaulan, senang bertemu dengan publik dan pandai berbicara. Oleh karena itu, orang konsultif lebih sesuai berbisnis dalam bidang-bidang usaha yang bersifat mengarahkan atau memberi instruksi. Misalnya menjadi konsultan, membuka kursus, menjadi pelatih olahraga. Sebagai ekstrovert, mereka juga baik dalam bidang-bidang distribusi dan perdagangan. Orang tenang, kelompok servis, pelayanan. Kelompok ini lebih cocok dalam bidang-bidang usaha yang memberikan layanan kepada pihak lain. Kelebihan orang servis adalah kemampuannya mengikuti keinginan-keinginan orang yang dilayaninya dengan tulus. Bidang usaha layanan atau jasa bisa bermacam-macam, mulai membuka bengkel, otomotif, elektronik, rumah makan, rumah sakit, sekolah, sampai berbagai usaha jasa lainnya. Orang konvensional, kelompok analitis. Orang tipe ini adalah pekerja yang mengacu pada ketelitian dan kesempurnaan hasil. Menurut aturan dan kaidah yang berlaku, ia kurang peduli dengan lingkungan sosial dan cenderung membatasi pergaulan antar sesama. Mereka sering dikenal dengan sebutan perfeksionis. Keunggulan mereka terlihat dari hasil akhir kerja mereka yang memuaskan, rapi, dan teliti. Orang-orang bertipe kepribadian konvensional ini cocok bekerja sebagai sekretaris, akuntan, clerk, atau operator komputer. Selanjutnya kita akan memperlihatkan contoh-contoh bidang usaha untuk kelompok yang kreatif. 1. Bidang makanan dan minuman. Bidang ini sangat bervariasi dan bisa diwujudkan dalam berbagai tingkatan sesuai dengan tingkatan lapisan masyarakat yang akan dituju. 2. Kerajinan. Calon entrepreneur di berbagai daerah Nusantara sebaiknya memikirkan atau menggali kembali potensi daerahnya yang memiliki jenis-jenis kerajinan yang bisa diketengahkan ke lingkup nasional maupun internasional. 3. Logam. Sekarang ini masih sangat dibutuhkan terobosan-terobosan baru dari entrepreneur muda untuk meningkatkan mutu produk logam tersebut. 4. Pertanian dan agrobisnis. Dalam masa krisis, bidang ini telah membuktikan diri sebagai bidang usaha yang tidak saja kebal krisis, tapi juga menangguh keuntungan yang berlipat ganda. 5. Peternakan dan hasil-hasil tambak. Ini juga merupakan bidang usaha yang sangat potensial untuk diekspor, sehingga patut diperhitungkan sebagai bisnis yang kebal krisis. 6. Rajutan, bordir, dan renda. Meski termasuk kelompok kerajinan, bidang ini bisa diberi perhatian lebih karena condong melibatkan tenaga-tenaga wanita.
7. Sablon. Biasanya relatif murah sehingga patut dijadikan sebuah alternatif unggulan bagi mereka yang ingin terjun ke dunia wirausaha. Syaratnya adalah penjiwaan dan menjaga kualitas dengan menggunakan bahan bermutu karena sablon berhubungan erat dengan seni dan keindahan. 8. Penerbitan. Menjadi penerbit bisa juga dimulai dengan usaha kecil-kecilan. Kalau pengusahanya juga mampu menulis, usaha ini akan lebih ideal lagi. 9. Mainan anak-anak. Memproduksi mainan anak tidak perlu yang mewah dan mahal. Yang penting adalah ide yang sejalan dengan dunia khayal anak-anak. 10. Kartu ucapan. Dengan kreativitas tinggi, berbagai merek ucapan kartu ucapan mampu mengeruk keuntungan besar. Inovasi bentuk-bentuk kartu dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia juga bisa dilakukan asalkan Anda kreatif dan mau mendengarkan masukan-masukan pasar. 11. Karya-karya intelektual. Adalah produk-produk yang sepenuhnya merupakan hasil kerja kecerdasan seseorang. Termasuk dalam golongan ini adalah pembuatan perangkat lunak atau software komputer, penulisan buku, skenario film, paket-paket pembelajaran tambahan, penciptaan lagu, dan sebagainya. Contoh-contoh bidang usaha kelompok yang konsultif. 1 adalah jasa konsultasi. Dengan menjadi konsultan, orang-orang dari kelompok ini akan bisa menyalurkan pembawaannya yang dominan langsung pada klien. Untuk menjadi konsultan, seorang harus mempunyai pengetahuan atau keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh pelanggannya. 2. Kursus-kursus. Alternatif lain bagi kaum konsultatif adalah membuka usaha dalam bidang pendidikan dan pelatihan. 3. Pusat kebugaran dan pelatihan olahraga. Bagi mereka yang menyenangi dan menguasai teknik-teknik berolahraga juga dapat menggunakan kepandaiannya itu untuk berwirausaha. Antara lain menjadi pelatih olahraga atau membuka pusat kebugaran atau fitness center. 4. Bidang perdagangan. Bidang ini merupakan bidang yang banyak diminati entrepreneur dengan kepribadian dominan ekstrovert. Selain mudah dimasuki, bidang ini dapat dilakukan kapan saja dan mudah ditinggalkan. Berikutnya contoh-contoh bidang usaha kelompok pelayanan. 1. Biro jasa. 2. Biro teknik. 3. Jasa pengetikan. 4. Fotokopi dan penjilidan. 5. Sablon pesanan. 6. Perbengkelan. 7. Kontraktor dan jasa perbaikan bangunan. 8. Rumah kos. 9. Salon kecantikan. 10. Makler dan lain-lain. Contoh-contoh bidang usaha kelompok analitis. 1. Jasa penerjemah. 2. Jasa reparasi perangkat elektronik dan teknologi informasi. Bagi wirausaha yang berkepribadian introvert dan dedikatif, menenggelamkan diri dalam keruwetan sistem yang canggih merupakan kebahagiaan tersendiri. Tentu saja dengan catatan bahwa teknologi yang diperlukan harus dikuasai. 3. Karya intelektual. 4. Perancang busana. 5. Akuntan. 6. Sekretaris, dan lain-lain. Ide usaha dari imitasi. Selalu dibutuhkan gagasan-gagasan baru untuk mengadaptasi jenis-jenis usaha yang sudah ada, di mana ide-ide usaha muncul karena adanya informasi yang mengindikasikan adanya kebutuhan. Pendekatan ini membutuhkan data dan pertimbangan-pertimbangan, oleh karena itu kita perlu melakukan hal-hal seperti di bawah ini. 1. Mempelajari industri yang sudah ada. 2. Mengkaji input dan output industri. 3. Menganalisis tren populasi dan data demografi. 4. Mengkaji tren ekonomi. 5. Analisis terhadap perubahan sosial. Dan 6. Mengkaji pengaruh dari aturan baru. Tips praktis. Carilah ide bisnis dengan sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi, mempelajari keahlian tenaga kerja lokal, investigasi material lokal dan sumber daya lain, mengkaji peluang substitusi produk impor. Quotation untuk kali ini. Ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka. Namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu, hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Alexander Graham Bell. Teruslah maju dengan ide-ide cemerlang. Demikian materi hari ini, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.